Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atin, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Edi, Ya. bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita nih, Pak, tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh Bapak Saryono. Baik Bu, silakan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan Ibu ceritakan. Amin. Amin. Begini, Pak, saya baru saja mendapatkan teguran tadi dari Bapak Kepala Sekolah yang menerima laporan dari Pak Sari setelah mensupervisi pembelajaran saya di kelas tadi. Pak Sari menyampaikan bahwa sebaiknya saya menggunakan media video pembelajaran dan gambar-gambar untuk merangsang siswa berpikir kritis. Namun saya menyampaikan jika di dalam media PowerPoint yang saya sampaikan kepada siswa itu sudah memuat semua materinya sudah lengkap. Tetapi Pak Sari tampaknya tidak senang atas penjelasan yang saya sampaikan dan dia melaporkan hal itu kepada kepala sekolah. Pak Sari itu Wakasek ya Bu? Iya, betul Pak, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Bagaimana Jadi, Pak? jadi Ibu masalah terkait supervisi tentang model Iya, pembelajaran Ibu yang menggunakan betul. PowerPoint ya. Emang menurut Ibu hambatan kenapa Ibu lebih cenderung menggunakan PPT, tidak menggunakan di pembelajaran? Memang hambatannya apa, Bu? Sebenarnya sih tidak ada hambatan ya Pak. Karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut. Terus materi yang saya ajarkan itu lebih kurangnya sudah saya kuasai gitu loh Pak. Hmm, jadi Ibu lebih cenderung menggunakan PowerPoint yang lebih menguasai PowerPoint ya, Bu ya, tidak menggunakan Ya, video. ya, Memang kalau PowerPoint sama video bukannya lebih bagusan PowerPoint, lebih bagusan video, Bu, kalau menurut Ibu. Kenapa eh, Ibu saya lebih memilih PowerPoint daripada video? saya sih merasa saya lebih bebas ya Pak dalam menyampaikan materi sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan hal tersebut adalah sebagai implementasi saya dari Merdeka Belajar ya Pak. Jadi anak-anak Hmm. bisa dengan merasa saya merasa bebas gitu aja menyampaikan materinya gitu. Terus saya juga lebih leluasa gitu menyampaikan materi tersebut. Oke. Jadi Ibu lebih leluasa dengan PowerPoint ya, Bu ya. Iya, Emang kalau saya juga PowerPoint menggunakan sumbernya Ibu dari mana? Apa sudah punya atau Ibu mencari sumber sendiri? Kalau membuat enggak. PowerPoint Ibu bikin sendiri? Iya, saya menggunakan sumber belajar selain PowerPoint, saya juga menggunakan sumber belajarnya dari buku paket yang disediakan oleh sekolah dan Hmm. juga buku pegangan guru yang saya miliki. Saya kayaknya lebih leluasa untuk menjelaskan materi tersebut melalui PowerPoint gitu. Hmm. Oh, begitu. Jadi Ibu lebih leluasa dan lebih menguasai ya dengan PowerPoint. Emang kalau menurut Ibu, PowerPoint itu eh kalau pembelajaran yang memakai video itu apa lebih membatasi anak atau anak anak tidak bisa mengekspresikan.
mengeksplorasi anak mencari bahan pembelajaran, Bu. Menurut Ibu emang gimana? Iya sih Bukannya ya Pak ya. bukannya video itu lebih mengeksplorasi murid dibanding kalau anak banyak mendapatkan video, anak lebih eksplorasi pemahamannya lebih banyak gitu. Kalau menurut Ibu Iya, emang video itu membatasi anak untuk bereksplorasi terhadap pemahamannya. iya sih Pak. Kalau saya pikir-pikir kembali, memang sih penggunaan media video pembelajaran dan gambar-gambar tidak akan menghambat eksplorasi murid ya. Bahkan bisa jadi memperkaya malah ya, Iya, memperkaya pengetahuan murid dalam iya. mengeksplor Kalau menurut saya materi pembelajaran. setuju, Bu. Jadi kalau menurut saya semakin banyak ibu menggunakan media pembelajaran itu semakin eh, banyak eksplorasi yang didapatkan oleh murid sehingga em, murid bisa mendapatkan macam-macam ilmu dari berbagai berbagai media. Jadi semakin banyak semakin baik, Bu, menurut saya. Iya sih Pak, iya, iya betul. Jadi menurut Ibu bagaimana selanjutnya agar mungkin permasalahan yang Ibu dapatkan ketika supervisi itu agar bisa terselesaikan, menurut Ibu bagaimana? Biar tidak ada komplain Mungkin dari ya, kepala sekolah maupun wakasek. mungkin yang pertama yang saya akan menghadap kepala sekolah mungkin ya Pak ya. Saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena saya telah membuat kecewa Pak Sari, dan saya juga akan menyampaikan secara langsung permohonan maaf saya kepada Pak Sari supaya masalah ini segera terselesaikan dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, sehingga maksud dan tujuan saya sebenarnya tidak ada salah paham dengan Pak Sari, gitu loh. Jadi Ibu biar dapat menyelesaikan masalah ini, Ibu akan menemui kepala sekolah dan wakasek ya. Apa yang mau Ya, uh, mungkin rencana saya. Ibu sampaikan ke kepala sekolah? Permohonan maaf itu, Bu. Saya akan berkomitmen kali ya Pak, berkomitmen untuk membuat rencana pembelajarannya yang menggunakan sumber belajar dan menggunakan media pembelajaran yang variatif supaya penerapan diferensiasi konten saya serahkan kepada sumber belajar pada murid-murid saya. Jadi saya akan berkomitmen gitu untuk kedepannya saya akan membuat pembelajaran yang bervariatif lagi sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya uh, lakukan dapat lebih menarik gitu Pak. Itu komitmen Jadi saya pertama ya. ya bagus sekali, Bu. Itu menurut saya itu komitmen yang bagus sekali. Jadi Ibu akan berkomitmen membuat media pembelajaran yang bagus dan menarik buat anak murid. Selanjutnya seperti itu ya, Bu. Ya, nah saya juga akan memberikan apa ya? Memberikan kepada siswa tuh supaya dia memiliki eksplorasi yang lebih banyak lagi untuk mengekspor pengetahuannya, dan dia juga merasa senang gitu dengan inovatif, dengan kreatif yang saya berikan ketika pembelajaran itu berlangsung. Jadi saya akan berusaha untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi mungkin kepada siswa ke depannya.
Oh, Itu iya. nanti yang akan saya sampaikan, komitmen saya yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, serta juga saya mencoba untuk mengklarifikasi kepada Pak Sari dan juga untuk meminta maaf. Itu kan mungkin itu jalan keluar yang pertama yang akan saya coba jalankan uh, ke depannya. Wah, bagus sekali, Bu. Kalau menurut saya seperti itu bagus sekali. Jadi, Ibu akan berkomitmen membuat media pembelajaran, terus anak akan diarahkan untuk mencari mengeksplor materi yang lebih banyak, dan Ibu akan berkolaborasi lah ya, meminta maaf sekalian Ya, berkolaborasi dengan Wakasek dan kepala sekolah. Saya sangat betul. mendukung karena ini mungkin Ibu mau laksanakan kapan ini rencana ini? Uh, Segera Pak. Oh iya, Setelah pembicaraan ini yang sudah saya sampaikan ke Bapak, saya langsung ke kepala sekolah, juga saya langsung ke Pak Sari, dan itu akan saya tindak lanjuti segera mungkin ketika pembelajaran itu berlangsung minggu depannya. Terima baik kasih sekali Pak Bu. Edi atas Ya, waktunya untuk mudah-mudahan sharing pada hari ini. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Terus juga saya terima kasih nih sudah meluangkan waktunya Pak Edi buat saya. Ya, dengan baik amin, Bu. amin, amin. Amin. Kita saling mendoakan ya Pak. Mudah-mudahan kita menjadi guru-guru yang memang sedang Mudah-mudahan dirindukan oleh siswa-siswa. Mas siang Pak Edi. siswa. Assalamualaikum. Baik. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya ingin segera mendengar hasil baiknya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Batin. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Walaupun ada masalah sedikit, tapi ya alhamdulillah kondisi badan sehat. Cuma ada beberapa masalah terkait dengan kondisi siswa saya, Bu. Jadi hari ini saya pengen curhat, intinya curhat sebentar lah 15 menit barangkali kita bisa menghasilkan Oh, suatu hal yang baik. amin. Alhamdulillah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak. Mungkin sharing kita pada hari ini dapat bermanfaat buat kita berdua. Amin. Baik Bu, saya mau cerita. Sebenarnya ada masalah di kelas saya. Saya saya ini ngajar di SD kelas 6. Kebetulan kemarin itu akhir bulan Februari itu sudah melaksanakan ujian akhir semester 2. Jadi kelas 6 itu sudah ujian akhir semester 2. Nah, sebelumnya itu kita sama tim kelas 6 sudah kerjasama memberikan kisi-kisi biar belajar di rumah lebih enak, arahkan. Tapi ternyata setelah ujian itu hasilnya banyak yang mengecewakan. Dari 30 anak itu yang mendapatkan nilai di atas KKN sedikit sekali, terutama matematika itu. Jadi ini saya sedikit kecewa Bu. Jadi anak sudah diarahkan, diberi kisi-kisi, diberi materi, tetap aja nilainya nggak sebaik ya dengan yang saya harapkan gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi karena murid-murid Pak Edi nilai yang Bapak ingin harapkan menjadi nilai yang lebih baik, ternyata apa yang Pak Edi harapkan itu sepertinya
tidak seperti yang Bapak inginkan. Betul begitu ya, Pak? Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi saya kecewa dengan hasil nilai murid, Bu. Sebenarnya Terus saya pengennya itu anak itu kalaupun ada yang nilainya jelek itu tidak begitu banyak. Tapi ternyata mungkin satu dua orang yang jelek nggak apa-apa lah, menurut saya itu wajar. Tapi ini hampir sebagian besar tuh nilainya banyak di bawah KKM, Bu. Itu kan membuat saya kecewa. Jadi seperti itu. kalau menurut Pak Edi sendiri, kira-kira hal apa yang membuat nilai-nilai mereka, nilai-nilai ujian mereka itu kecil dan tidak sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, Pak? Hambatannya di Jadi, mana kira-kira? jadi setelah saya kecewa ini saya mencoba bertanya dengan anak murid. Anak murid itu saya coba deketin, saya tanya. Ternyata emang anak itu merasa jadi beban materinya itu terlalu banyak. Emang di kelas 6 ini, di kelas 6 SD ya, Bu. Di kelas 6 SD itu semester 2 itu ada 4 tema. 4 tema itu dari tema 6, 7, 8, 9. Dan saya selesaikan dalam 2 bulan. Jadi mungkin karena merasa anak itu beban materinya banyak sehingga dia merasa banyak sekali yang dipelajari. Tapi itu emang karena tuntutan sebenarnya. Selain itu di awal bulan awal bulan Februari dan akhir bulan Januari itu anak banyak kegiatan. Jadi banyak kegiatan ujian praktek. Jadi anak pikirannya mungkin bisa dalam hati saya mungkin kepecah karena banyak kegiatan, beban materi yang banyak itu sehingga membuat nilai anak-anak itu kalau menurut saya itu kecil jadi banyak yang tidak sesuai dengan KKM, Bu. Oh, begitu ya, Pak Edi. Jadi yang membuat tidak maksimal di dalam nilai tersebut adalah karena beban kurikulum ya, yang 4 tema itu ya, Pak Edi. Dan Ya, waktu pembelajarannya mereka tersita karena mereka sibuk dengan ujian-ujian praktek. Dan betul menurut sekali. Pak Edi, ya, dan menurut Pak Edi di kelas sendiri agar nilainya gimana ya maksudnya, uh, agar nilai anak-anak itu naik dan sesuai dengan yang diharapkan, kira-kira strategi apa ya Pak yang akan Bapak lakukan agar anak-anak itu kedepannya jadi tidak mengecewakan meskipun beban kerjanya banyak dan sebentar lagi menghadapi ujian. Kira-kira apa ya Iya, Pak? betul. Jadi emang itu mungkin sedikit banyak juga ada faktor kesalahan, tidak istilahnya apa ya, tidak mengingatkan beban belajar anak itu dari awal itu banyak sekali. Jadi semenjak semester 2 ya, dari mulai bulan Januari itu harusnya saya selalu mengingatkan agar anak selalu belajar, manajemen waktunya itu harus bagus. Cuma ya kadang kan mungkin karena kegiatan kita lupa menyampaikan anak itu sehingga selalu apa tidak kita ingatkan. Itu mungkin. Jadi harusnya saya selalu mengingatkan kepada anak itu harus untuk me, apa, membuat manajemen waktunya yang baik. Itu. Yang kedua, saya di semester 2 itu harusnya itu ini Bu, membuat pembelajarannya yang berpihak pada murid. Terutama saya harus melakukan apa? Memberikan materi yang berdiferensi kepada dia. Jadi itu tidak saya lakukan. Harusnya saya di awal semester itu melakukan
pemetaan terhadap murid mengenai gaya belajarnya biar pembelajarannya saya terarah kepada sesuai dengan gaya belajar anak. Itu tidak saya lakukan. Jadi mungkin dua hal itu yang harusnya bisa membuat nilai anak itu bisa menjadi naik. Harusnya seperti itu, Bu. Kalau boleh saya tahu, mengapa Bapak tidak melakukan hal tersebut? Karena ya begitu, Bu. Tadi jadi semester 2 ini banyak sekali kegiatan, banyak sekali beban kerja sehingga saya sering tidak mengingatkan tentang anak harus membagi waktu belajar, bermain dan melaksanakan tugas. Itu sering saya melupakan tugas anak. Ya tugas saya kepada anak. Terus kira-kira langkah apa yang ingin Bapak lakukan agar semua itu bisa Bapak lakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan? Jadi mungkin saya harus selalu, yang pertama saya harus selalu mengingatkan kepada anak bahwa sebentar lagi kelas 6 itu perkiraan bulan April itu kan akan diadakan ujian sekolah. Jadi saya harus selalu mengingatkan agar anak untuk selalu manajemen waktunya itu harus bagus biar dia bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, saya harus melakukan penambahan materi dengan pembelajaran yang bermakna. Yang bermakna itu yang bagaimana yang harus menyesuaikan dengan keinginan anak murid itu. Jadi itu harus secepatnya saya rubah gaya mengajar saya agar anak bisa dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Jadi seperti itu, Bu. Lalu kira-kira yang menjadi tantangan yang akan Bapak hadapi dalam melaksanakan gaya belajar tersebut dengan rencana tersebut apa, Pak? Tantangannya ya mungkin saya harus segera ini, Bu. Yang pertama waktunya mepet sekali ini, kurang lebih 2 bulan saya harus segera melaksanakan. Yang kedua, saya harus berkoordinasi dengan guru kelas 6 yang lain untuk saya biar bisa menyamakan persepsi dan bisa membuat asesmen diagnostik untuk anak murid saya biar anak bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang ketiga, saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan bagian sarana prasarana untuk bisa menggunakan media pembelajaran. Itu yang harus saya lakukan, Bu. Tantangan saya. Halo, Iya Pak, terusnya bagaimana Pak Edi? Harus selalu mengingatkan ya Pak ya, apalagi dengan agenda yang sangat padat. Lalu yang kedua Bapak juga banyak sekali tantangan untuk melaksanakan identifikasi ya kan ya Pak, tadi kata Bapak seperti itu. Apakah semua itu nantinya bisa Bapak lakukan dalam waktu yang ada trik-triknya nggak sih Pak, kira-kira menurut Bapak itu untuk supaya semua itu bisa dilakukan dengan baik? Jadi ya yang pertama tadi Bu, saya harus segera melaksanakan karena waktunya sudah mepet sekali. Yang kedua, saya koordinasi dengan guru kelas 6 yang lain, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya berkoordinasi dengan
bagian Sarpas untuk menggunakan bahan-bahan pembelajaran yang bisa digunakan dalam saya menyiapkan materi pembelajaran. Jadi Kalau Pak Edi, ya Bu, halo Pak Edi. ya Bu. Jadi Pak Edi kira-kira akan mengadakan asesmen diagnosis apa tidak untuk daya dukung yang lainnya Pak? Kira-kira Pak Edi ingin Memang mengadakan harusnya itu asesmen diagnostis? diagnostik saya lakukan di awal semester, tapi saya adakan dengan secara cepat Bu. Saya lakukan karena itu Ya, jadinya Bapak mengadakan ya, merupakan salah satu. mengadakan asesmen ya. Kalau pembelajaran bermakna, Iya. Gimana Pak Edi? saya ulangi Ya, sampai mana tadi? jadi Pak Edi Sampai akan mana tadi? mengadakan asesmen tadi. Jadi Pak Ya, Edi tadi akan mengadakan asesmen diagnostis ya kan? Tadi Bapak kan ya. bilang katanya Bapak akan mengadakan asesmen diagnostis. Selain itu ada nggak sih Pak daya dukung yang lainnya? Kira-kira apa selain mengadakan asesmen diagnostis? Daya dukungnya apa Pak? Itu tadi nanti bisa menyesuaikan pembelajaran ingatan mereka sehingga anak kalaupun nanti mengerjakan bisa lebih paham gitu Bu. Untuk asesmen terus dari Jadi hasil asesmen diagnostis itu apakah upayanya dengan hasil belajar anak itu meningkat, Pak? melakukan asesmen itu ya mudah-mudahan Bu, dengan seperti itu kan nanti pembelajaran kita bisa lebih baik agar anak tidak bosan, terus mungkin dia akan lebih memahami dengan pembelajaran saya sehingga nilainya bisa meningkat. Iya betul Pak, betul sekali karena sesuai dengan minat mereka ya Pak ya. Terus kapan kira-kira Pak Iya, Bu. akan dieksekusi atau dijalankan rencana Bapak tersebut? Secepatnya Bu, mungkin karena waktu ujian sekolah anak kelas 6 itu di pertengahan April, jadi mungkin sekitar 2 bulan lagi. Mau nggak mau saya harus gercep nih, gerak cepat biar anak bisa lebih cepat mendapatkan perubahan. Jadi seperti itu. Selain itu, kira-kira siapa Pak yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan tersebut? Tentunya saya akan melibatkan rekan satu kelas paralel saya yaitu kelas 6. Jadi mau nggak mau saya juga akan melibatkan teman-teman kelas 6 untuk membantu kita memetakan anak murid agar lebih terarah lagi. Kemudian saya berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan peminjaman ruang lab maupun alat-alat peraga ataupun alat media yang lainnya biar saya bisa memakai dan menggunakannya untuk pembelajaran siswa Bu. Jadi seperti itu. Wah, bagus sekali ya Pak. Mudah-mudahan yang direncanakan itu dapat sesuai dengan yang Bapak harapkan. Amin. Alhamdulillah ya Pak, pertemuan kita hari ini sudah mendapatkan gambaran akan yang Bapak lakukan seperti apa gitu. Jadi kita mempunyai gambaran apa yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya. Betul Baik begitu Bu, Pak? terima kasih sarannya, masukannya. Saya jadi tercerahkan dengan masalah saya, jadi saya punya jalan keluar
mudah-mudahan dapat segera saya laksanakan dan mendapatkan perbaikan dari nilai anak-anak saya, Bu. Oh Terima ya kasih ya, Pak. Bu. Oh iya Pak, saya juga ingin segera mendengar kabar baiknya nih. Baik, baik, Pelaksanaan Bu. rencana yang sudah Bapak susun itu tadi. Iya, Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak. Hasilnya baik, Bu. bagaimana, kelanjutannya Nanti seperti saling sharing apa. aja ya, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu Atin. Ya Semoga Pak, sehat selalu. sama-sama. Amin. Ya Pak, sama-sama. Semoga kita masih bisa sharing bareng lagi ya Pak. Iya, Bu. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Dan Baik. kayaknya saya lebih enjoy nih sharing sama Bapak. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Iya, makasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.